Semangat pagi, semoga kita semua dalam keadaan baik. Pagi yang indah ini, kita kembali bersekutu bersama dalam saat teduh dengan Rehat edisi Jumat 29 Mei 2020. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 19 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa kami boleh ada dalam keadaan baik di pagi yang indah ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena tuntunan-Mu. Ya Allah, kami saat ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pegangan kami, suluh kami, pedoman kami dalam mengarungi hari anugerah Tuhan ini. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami mampu memahami dan mengerti makna dari firman Tuhan. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Lalu bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Amin. Tema firman Tuhan pagi ini adalah menghampiri kekudusan Tuhan. Jemaat Tuhan, beberapa waktu lalu saya memperhatikan seorang anak gadis yang beranjak remaja berdiri di depan gereja. Dia sepertinya ingin sekali masuk latihan menyanyi bersama teman-temannya. Kemudian saya mendekati anak gadis itu dan berkata, mengapa tidak bergabung dengan temanmu? Anak itu menjawab, maaf, pakaian saya kotor. Saudara-saudara, Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi kepada bangsa Israel agar mereka menguduskan diri pada hari itu dengan mencuci pakaian mereka. Ayat 10 pembacaan kita. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa Israel di Gunung Sinai. Ayat 11.
Musa harus memasang batas bagi bangsa Israel berkeliling. Ayat 12 bacaan kita. Musa turun dari gunung mendapatkan bangsa Israel dan menguduskan diri serta mencuci pakaiannya. Ayat 14. Selain itu, Musa memerintahkan untuk bersiap pada hari yang ketiga dan tidak boleh bersetubuh dengan perempuan. Ayat 15. Bersetubuh tidak dianggap dosa bagi suami istri, tetapi itu dianggap membuat orang najis secara ritual selama sehari. Pada hari ketiga, ketika terbit fajar, ada kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa Israel yang ada di perkemahan. Ayat 16 pembacaan kita. Jemaat Tuhan, Tuhan menghendaki kekudusan hidup terjadi dalam kehidupan kita. Dalam 1 Petrus 1 ditekankan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan hidup itu telah diterima dalam kasih Kristus yang menguduskan orang yang percaya kepadanya oleh darahnya dan pengorbanannya di Kalvari. Hanya saja, kita terus diingatkan agar kekudusan kehidupan terus nampak dalam sikap dan perbuatan dengan tidak mencemarkan kehendak Tuhan ketika kita menjalani kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang boleh kami nikmati di pagi yang indah ini. Kami telah dituntun dan disertai Tuhan dalam membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami Tuhan boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan ini. Kami menjiwai dan kami menghidupinya dalam kehidupan kami. Roh Kudus tuntun kami untuk terus menjaga kekudusan hidup kami di tengah hidup dan kehidupan ini. Dan biarlah kami dimampukan untuk melakukannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami datang Tuhan pagi ini menyerahkan kehidupan kami. Kami akan menjalani hari ini Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu. Sebab tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan hari ini dengan baik. Arahkan kami, berkati kami dalam mengangkat segala pekerjaan kami, tanggung jawab kami, pelayanan kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan kiranya Tuhan, dari semua yang kami lakukan, membawa kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan sendiri. Sukacita di tengah kehidupan kami dalam menikmati berkat-berkat-Mu dan juga dalam menjadi saluran berkat di tengah kehidupan ini. Kami pasrahkan senantiasa ke dalam tangan-Mu Tuhan, keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan, Engkau yang akan memberkati dan melindungi mereka selalu dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan jemaat-Mu, jemaat Efrata. Berkati mereka Tuhan, tuntun mereka, jaga mereka selalu dalam sepanjang kehidupan mereka hari ini.
pengurus organisasi intragerejawi, majelis gerejamu, Tuhan yang akan memberkati. Pemuda-pemudimu Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka dalam menjalani masa muda mereka, dalam menggapai cita-cita mereka. Biarlah mereka semua boleh berjalan dalam kebenaran Tuhan, meraih kesuksesan dan keberhasilan. Selamat sentosa. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami datang menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat Bapak Benyamin Kurapak atau Bapak Joni. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Atau saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu. Tuhanlah sumber kesembuhan bagi mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal Tuhan, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Bersama dengan anak atau saudara kami Lemsa yang telah selesai mengikuti ujian akhir atau sidang akhir di bangku pendidikan. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan sukacitanya. Dan biarlah Engkau memberkati dia selanjutnya dalam rencana-rencananya ke depan. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pun berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka Tuhan. Ajar kami membagi sukacita kebahagiaan, saling menopang dan saling mendoakan satu dengan yang lain di dalam kehidupan ini. Iya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Akan pemerintah kami, bangsa kami, tetap Tuhan berkati, tetap Tuhan peliharakan. Kami berdoa buat Kota Bontang yang kami cintai, Tuhan tetap juga memberkati Kota Bontang ini Tuhan. Pulihkan dari COVID-19. Beri kesabaran bagi kami Tuhan menanti pemulihan daripada Tuhan sendiri. Biarlah ya Allah, kami tetap yakin bahwa Tuhan pasti memulihkan kami sesuai waktu Tuhan sendiri. Berkati saudara-saudara kami Tuhan yang dalam pengobatan karena COVID-19. Biarlah mereka bersemangat untuk menjalani pengobatan. Yang dalam masa karantina Tuhan berkati, sehingga mereka boleh menjalaninya dengan baik, dengan penuh kesabaran. Kami berdoa Tuhan, membawa tim medis ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang mengalami dampak langsung dari COVID-19. Kehilangan pekerjaan, di PHK, atau bergumul karena masalah ekonomi. Tuhan berkati mereka dan pakai kami menjadi saluran berkat. Ya Bapa, kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami. Kami tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Dan bersama dengan Tuhan, kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan hari ini. Dengarkan kami Tuhan. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Sahuti kami. Kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan penuh semangat dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria.